channel tuh, channel Rendisik ya. Ya teman-teman, sekarang kan lagi viral ya cerita KKN Desa Penari karena telah di launchingnya film dari KKN Desa Penari. Saya sendiri sebenarnya belum menonton dan belum menyimak kisahnya secara lengkap. Namun ya ternyata beberapa spot yang ada di kisah itu adalah tempat yang pernah saya kunjungi ya, terutama Rawabayu, situs Rawabayu. Tapi sebelum itu saya sekedar disclaimer dulu ya, bahwasanya setelah ini saya akan menceritakan kisah nyata yang dulu saya alami, dan mungkin ini juga bukan kisah misteri, hanya kebetulan waktu hampir sama tahunnya ya, dan juga tempatnya hampir sama. Nah, jadi kita kembali ke tahun dimana saya waktu itu masih SMA kelas 2 tahun 2008. Nah di KKN itu juga 2008 ya. Waktu itu saya ada kegiatan yaitu penempuan penempuan. Saya kan dulu di Pramuka ya, itu penempuan kalau nggak salah itu laksana ya, bed laksana plus katanya teman-teman sekalian kita ambil bed wing ya, wing yang berapa kilo dia, pokoknya saya lupa lah wingnya, itu wing tapak kaki merah jadi seperti itu ya. Ketika itu tahun 2008 lokasi saya, SMA saya itu dan Rawabayu tempat situs itu ternyata cukup jauh komandan ya. Entah itu karena kita jalurnya itu nerjang sungai atau enggak bisa lewat jalan raya full ya, tapi kita nerjang sungai, nerjang desa, mungkin itu yang membuat seperti jauh. Waktu itu 2008 saya berberapa ya, mungkin sekitar banyak sih, 15 orang ya, 15 orang jalan kaki start di SMA saya itu jam 7 pagi, start mulai jalan itu jalan ya. Ternyata saya tidak nyangka sih, tak kira itu jalannya cuma beberapa jam ya, ternyata kok sampai siang itu energi masih ada. Dan itu kan tidak boleh belanja makanan, tidak boleh minta sama orang, itu juga nggak boleh. Kalau nggak dikasih nggak boleh minta ya, seperti itu, ada aturannya. Akhirnya mengandalkan perbekalan juga ya, tak kira dekat jadi nggak bawa banyak ya, berapa sampai siang hari itu menjelang sore itu kok belum nyampe pikiran saya, ternyata memang jauh ya. Saya kan zaman dulu itu 2008 itu belum begitu belum ada, masih dulu itu HP juga masih Nokia yang Java itu ya, sistemnya itu Java Symbian, itu bukan Android kayak sekarang. Jadi untuk map itu belum ada, tidak ada prepare seperti itu. Sampai saya tuh rutenya lupa ya, tapi yang jelas itu sampai malam itu nggak nyampe sampai ngisa itu ya, sampai isya itu wow banget, kok nggak nyampe ini ya. Sampai kecapeannya, namanya jalan kaki jam 7 pagi sampai isya jam 7 malam, istirahat cuma sebentar karena emang rutenya yang jauh sehingga teman-teman nggak bisa istirahat lama-lama, nekat terus. Otomatis ya gimana ya, namanya kita masih muda tapi ya ngerti capek juga, dipaksa terus. Suatu ketika jam 12 malam itu akhirnya saya anak istirahat jalan, duduk di gerbang sebuah SD, saya lupa namanya SD apa, karena itu jam 12 malam baru saya duduk senderan di gerbang langsung ketiduran guys. Ya jadi karena capeknya itu sampai ketiduran ya, teman-teman nggak berani bangunin juga, memang capek banget gitu loh. Terus ada yang makan, kalau saya sih bukan kelaparan, memang kecapean aja, kakinya udah panas, itu sampai pinggang itu udah panas karena jalan terus. Terus habis itu dibangunin sama teman, itu istirahat 30 menit ya. Ternyata ini sudah, kalau nggak salah udah deket Rawabayu ya, situs Rawabayu itu. Ternyata pas udah setengah jam itu saya dibangunin, dan bangun jalan lagi. Ternyata itu teman-teman itu juga ada yang tiduran di jalan, di aspal itu dia, karena memang ternyata capek semua. Tak kira kan yang paling lemah, tapi memang fisikku mungkin dulu itu memang paling lemah di barisan cowok ya. Akhirnya bangun, katanya teman saya itu ternyata sudah dekat dengan titik Rawabayu, karena setelah SD itu adalah hutan.
hutan, desa sedikit terus hutan. Nah itu tenaga saya udah lumayan kembali ya, dan saya nggak tahu kenapa ini mistisnya di ini sehingga setelah sekarang ini. Tapi ini tidak sama sekali saya cerita hantu ya, tapi memang auranya itu mistis. Itu lingkungan itu gelap sekali karena tidak ada lampu jalan karena hutan ya zaman itu. Nah karena kekhawatiran kami juga, kan ini ada cewek juga ya, regu cewek, jadi otomatis kita mengambil solusi untuk biar kita takutnya kan cuma kalau ada salah satu tim kita itu ada yang hilang kan, seperti itu aja, regu kita ada yang hilang. Akhirnya gini wes, kita ambil keputusan yang cewek di tengah, yang cowok di pinggir-pinggir, kita dilingkari lah, kita pakai tali tambang itu satu, dililitkan ke semua cowok yang di pinggir-pinggir itu. Akhirnya cewek di tengah jalan sambil ketakutan dan berdempet-dempetan di tengah, karena memang gini ya, nggak tahu kenapa di hutan itu emang kita itu kayak dipantau dari sisi-sisi hutan itu, kayak dilihat aja. Akhirnya kita juga merasakan bahwasanya ini itu nggak beres ya. Kalau triknya anak pramuka ya seperti itu, biar gak hilang kita mentali. Luar biasa itu, jauh sekali itu, jalan terus sampai dari jauh saya itu lihat lampu motor, tapi itu posisinya di atas pohon kelapa tingginya itu. Tinggi banget kan, tinggi ya. Ya itu titiknya Ren. Ternyata itu adalah rute yang naik tanjakan gitu. Ya saya bilang kayak aku nggak kuat kalau naik di jalan ini. Ya wis, kamu tak bopong Ren. Itu jadi saya dirangkul pinggir itu, jalan terseok-seok kayak orang seok ya, emang seok ya. Terus itu sampai di lokasi, karena itu malam kan nggak kelihatan apa-apa ya, cuma kelihatan hutan aja ya kan. Ada ternyata pembinanya, salah satu pembina ada di situ, dan ternyata itu di sana juga ada sekolah lain yang punya kegiatan juga pramuka di situ, camping. Nah saya pernah itu ya, ini seingat saya tahun 2008 itu pembina saya menceritakan sesuatu di sini, kisah di apa namanya, di situs itu ya. Kan nggak enak ya kalau nggak cerita horor kalau malam-malam pergi pramuka kan acara gitu. Jadi pasti ada kisah horornya. Nah saat itu diceritakan kayak gini. Ya kalau di sini tuh ya angker, pembina saya bilang gitu. Ya angker. Biasanya itu yang muncul. Ya ini larangannya gini. Jadi kalau di sini tuh harus nggak boleh nggak sopan, jadi harus sopan. Nggak boleh ngomong kasar, terus nggak boleh lempar sesuatu di danaunya itu, karena dulu ceritanya ada orang yang lempar-lempar di danau, itu barang yang dilempar itu kembali ke orangnya tadi. Terus ada penampakan itu cewek, pakaiannya putih gitu ya, itu jalan di tengah danau tersebut, dan itu yang menampakkan itu katanya nggak sedikit orang, tapi banyak orang yang pernah lihat. Nah saya nggak tahu sosok apa itu, tapi yang jelas yang saya tangkap ceritanya itu yang paling coba bilang orang tahu itu. Nah itu kisah nyata saya sendiri. Kalau dibilang di tempat KKN itu ya. Terus untuk apakah kita harus takut? Nah itu pertanyaan yang cukup oke sih ya. Kalau saya bilang sih sebenarnya nggak usah takut sih ya, cukup kita jaga kesopanan aja, karena memang itu wilayahnya orang. Kalau memang kita datang di mana-mana itu harus sopan gitu bro. Ya karena memang di kasusnya KKN itu emang orangnya nggak sopan, jadi ya mau gimana lagi. Saya sebagai orang Banyuwangi asli ya emang yang hal-hal seperti itu tuh di sini juga nggak jarang ya sebenarnya sering melihat kejadian seperti itu, banyaklah kejadian. Jadi saran saya sih buat teman-teman jaga etika aja ya kalau ada di tempat asing, karena untuk keselamatan diri kita juga. Saya tidak akan menyangkal hal-hal mistis seperti itu yang memang ada ya. Semoga dengan viralnya film itu juga tidak membuat teman-teman kapok untuk berkunjung ke Banyuwangi. Oke, terima kasih telah
menyaksikan video saya ini. Semoga bisa diambil manfaatnya ya, apa itu hidayahnya atau apapun. Jangan diulangi ya si KKN aneh yang kayak gitu ya. Terima kasih. Salam Rendisip.